sangat sekali. Itulah. Eh, tuan kenapa tidak konfirmasi? Kenapa tidak konfirmasi? Ya Allah. Kenapa orang tidak konfirmasi, Pak? Tidak. Untuk tertibnya acara pada hari ini, kami mohon kesediaan untuk men-silent HP. Kepada media dan wartawan diberi kesempatan untuk mengambil gambar selama 3 menit. Pengambilan gambar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok memperingati Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-194 dimulai. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Wali Kota Kendari, yang terhormat para penjabat unsur Forkopimda Kota Kendari, Kapolresta yang mewakili, dan Dim 1417 yang mewakili Pak Kajari, dan Lanal, dan Lalnut yang mewakili, dan Denpom 143, Kepala Korwil Bin, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial atau Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat saudara-saudari, wakil ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang kami muliakan para sesepuh Kota Kendari serta seluruh wali kota, wakil wali kota, dan PJ Wali Kota Kendari masa jabatan 1996 hingga Februari 2025. Di tengah-tengah kita yang hadir saat ini, orang tua dan senior kita, Bapak Dr. Andus Haji Mansur Masih Abu Nawas MSI, yang juga selaku Ketua Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Haji Asrun Master Engineering Science bersama Ibu Dr. Anda Haja Sri Yustin MM yang juga selaku Ketua Lembaga Adat Tolaki Kota Kendari, Bapak Insinyur Haji Andi Musakir Mustafa MM, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah Kota Kendari bersama istri yang juga selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Hasria SKM MAP, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala BNN, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, Camat, Kabak, Lurah, serta pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para Direktur Perumda Kota Kendari, yang kami hormati dan banggakan para paguyuban, kerukunan, keluarga, ikatan, lembaga, yayasan berbagai daerah yang ada di Kota Kendari, baik yang hadir di gedung Dewan ini maupun yang tidak sempat hadir. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta kepada seluruh warga Kota Kendari yang kami banggakan, meskipun tidak hadir dalam acara rapat paripurna pagi ini. Para insan pers, undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di ruang ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-194, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang saya hormati,
Mengawali sambutan kami, perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga, pimpinan, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kendari yang ke-194. Teriring ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kota Kendari, sehingga kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah kita dengan sebaik-baiknya. Usia 194 tahun tentu saja bukan perjalanan singkat bagi Kota Kendari. Sudah tentu seiring perjalanan waktu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari semakin maju dengan dinamika yang membawa warna-warni baru dalam arah kebijakan pembangunan dan digerakkan para pemimpin daerah yang silih berganti dalam kurun waktu masa pemerintahannya. Kita telah melewati berbagai macam kondisi dan capaian dalam perjalanan Kota Kendari. Banyak catatan sejarah yang mengiringi kemajuan perjalanan Kota Kendari untuk dapat sejajar dengan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih, rasa bangga, rasa hormat, rasa syukur yang dalam atas segala buah tangan dan segala kebijakan pembangunan yang telah ditorehkan oleh para pemimpin daerah, baik yang terdahulu maupun yang kini sedang menjalankan tugas pengabdiannya, serta kebersamaan, kemitraan, dan kekompakan antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala perjuangan dan pengabdian yang terbaik dari beliau-beliau dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang mengikuti rapat paripurna ini, serta kepada seluruh warga Kota Kendari untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama kita masing-masing. Semoga beliau-beliau mendapat balasan yang setimpal atas segala pengabdiannya untuk Kota Kendari. Saudari Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan warga kota yang kami banggakan dan kami cintai. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, maka DPRD Kota Kendari akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembentukan perda yakini bersama-sama pemerintah kota membentuk peraturan daerah. Alhamdulillah, tahun pertama keanggotaan DPRD Kota Kendari masa jabatan 2024-2029 telah dihasilkan 5 buah perda. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penyusunan kelima perda Kota Kendari tersebut. Kami menitip pesan kepada pemerintah Kota Kendari selaku pelaksana perda agar menerapkannya secara konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebijaksanaan. Fungsi lainnya adalah fungsi anggaran, yakni bersama-sama pemerintah Kota Kendari menyusun dan menetapkan APBD. Meskipun dengan keterbatasan anggaran dan ketatnya aturan anggaran, kami senantiasa memperhatikan dan mengakomodir segala masukan dari masyarakat agar anggaran yang ditetapkan dalam APBD dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota dan penerapannya di lapangan, baik atas inisiatif Dewan sendiri maupun atas saran dan masukan dari masyarakat. Terima kasih kepada warga Kota Kendari dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya. Semoga selalu terarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kami haturkan kepada pemerintah Kota Kendari yang senantiasa dengan tangan terbuka menerima segala saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari, terutama yang terkait dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, kami tetap menitip pesan kepada pemerintah Kota Kendari agar persoalan yang sedang dan masih hangat saat ini segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Semua yang diuraikan di atas telah menjadi bukti faktual bahwa antara DPRD dan pemerintah Kota Kendari bersinergi dan sejalan dalam hubungan kemitraan yang saling terbuka. Sehingga pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan hasilnya telah dirasakan dan nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Kendari tahun ini hendaknya kita jadikan cerminan untuk melihat kembali secara jernih segala kegiatan dan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan dan hal-hal yang belum dapat kita selesaikan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Kini kita semua merupakan pelopor-pelopor pembangunan dan perubahan serta penentu kebijakan yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersama-sama menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah perjalanan Kota Kendari. Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menaburkan amal soleh dan segala pengabdian yang terbaik bagi Kota Kendari, yang lebih terarah pada komitmen menjadikan Kota Kendari sebagai kota yang semakin maju. Oleh karena itu, Kendari semakin maju menjadi tema peringatan Hari Ulang Tahun Kota pada tahun 2025. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan DPRD Kota Kendari bersama seluruh elemen masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha untuk senantiasa bergandengan tangan dalam keberagaman yang harmonis, serta kesadaran dan partisipasi untuk memberdayakan segala potensi yang ada di Kota Kendari. Yakinlah, masih banyak ruang dan waktu untuk memberikan segala bentuk kebaikan-kebaikan kemajuan Kota Kendari. Kita memiliki SDM yang banyak dan handal. Kita memiliki beragam sumber daya ekonomi. Saya berkeyakinan bahwa dengan semangat kebersamaan, kelak akan membentuk wajah baru Kota Kendari dengan segala bentuk kemajuan, sehingga Kota Kendari layak menjadi kota idaman. Untuk itu, apa yang direncanakan dan yang telah dilakukan pemerintah dan DPRD kota saat ini sekiranya dapat kita bingkai dalam satu pemahaman dan keyakinan bersama bahwa semuanya berawal dengan satu niat dan tujuan, yakni mewujudkan Kendari semakin maju, guna dapat memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang. Mari bersama-sama menanamkan rasa cinta terhadap Kota Kendari, bangga menjadi warga Kota Kendari, bangga bertempat tinggal dan mengabdi di Kota Kendari. Sebagai warga, kita harus melakukan karya nyata sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan rasa syukur sekaligus kebanggaan dan rasa cinta kepada Kota Kendari. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga rahmat dan kebaikan selalu menyertai Kota Kendari. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari kepada Ibu Dr. Haja Siska Karina Imran SKM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, yang saya hormati dan yang mohon maaf dan yang terhormat para wakil ketua
yang sempat hadir dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati para Porkopimda lingkup pemerintah Kota Kendari, hadir bersama kita Bapak Kajari, Bapak Kabinda, Bapak Danlanal, Bapak Pengadilan Negeri Kendari, Bapak Danpom Kendari, yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim 1417 Kendari, yang mewakili Danlanut, serta seluruh Porkopimda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati PJ Sekda Kota Kendari bersama Ketua Dharma Wanita, yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama senior saya, Wali Kota Kendari Bapak Mansur Masya Abu Nawas, yang juga beliau merupakan Ketua LAT Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kita sama-sama hormati, kita banggakan, Wali Kota Senior Bapak Dr. Insinyur Haji Asrun M.Eng SC, bersama Ibu Dr. Anda Haja Sriastin Asrun MM, yang juga Ketua LAT Kota Kendari. Yang saya hormati, ini juga mantan senior saya, mantan Wakil Wali Kota Kendari, Bapak Haji Andi Musakir. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Kendari, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari, yang saya banggakan seluruh Ketua Paguyuban se-Kota Kendari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentu yang saya cintai, saya banggakan seluruh masyarakat Kota Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama dalam kegiatan paripurna DPRD dalam rangka kita memperingati hari jadi atau hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-194 tahun. Peringatan hari jadi Kota Kendari yang ke-190 tahun ini di tahun 2025 terasa sangat spesial bagi kami, dan saya bersama Pak Wakil mohon maaf juga melalui kesempatan ini Pak Wakil tidak dapat membersamai kita. Beliau qadarullah sedang kurang enak badan, jadi sehingga harus istirahat. Namun ini tidak menggugurkan rasa kebersamaan kita pada paripurna hari ini. Pimpinan DPRD, hadirin undangan yang saya muliakan, setiap kali memperingati hari jadi Kota Kendari, memori kita senantiasa diingatkan akan sejarah berdirinya Kota Kendari yang diawali dengan perjalanan dagang seorang berkebangsaan Belanda bernama Jacques Nicolas Postmeyer yang pada tahun 1828 mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Pada tanggal 9 Mei 1831, untuk memudahkan misinya, membuat peta pertama wilayah Teluk Kendari yang diperkenalkan sebagai Forsmeyers Bay atau Teluk Forsmeyer melalui surat keputusan Jenderal Van Bos di Batavia. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1832, setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe, Forsmeyer kembali ke Teluk Kendari dan mendirikan lodge atau kantor dagang dan rumah untuk Raja Ranomeeto, yaitu
Lakiana, Laiwoi di sekitar Teluk Kendari. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi titik start perkembangan Kendari menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan sekaligus rujukan kita memperingati Hari Jadi Kota Kendari setiap tahunnya. Paripurna Dewan, hadirin undangan yang saya muliakan, di usia Kota Kendari yang ke-194 tahun ini, tentu kita semua dapat melihat dan merasakan berbagai dinamika perkembangan pembangunan Kota Kendari pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, perdagangan dan jasa, aspek kesehatan, aspek sosial dan budaya, layanan publik, infrastruktur, dasar perkotaan, dan sektor-sektor lainnya termasuk pada aspek sumber daya manusia. Perkembangan Kota Kendari dari tahun ke tahun hingga menginjak usia ke-194 tahun saat ini tentu tidak lepas dari peran dan jasa para pemimpin terdahulu kita, termasuk para bapak pembangunan kita yang juga merupakan senior saya, yang sudah meletakkan pondasi di Kota Kendari ini sehingga alhamdulillah saya bisa bersama Pak Wakil dan tentu seluruh pimpinan DPRD bersama anggota serta Forkopimda, insya Allah kita mampu melanjutkan pembangunan yang ada di Kota Kendari. Apresiasi juga tentunya senantiasa kita berikan kepada seluruh warga Kota Kendari yang telah memberikan kontribusi konstruktif bagi pembangunan Kota Kendari dari berbagai dimensi kehidupan. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan karakteristik dan latar belakang masyarakat yang sangat plural dan majemuk, baik itu dari latar belakang suku, etnis, dan bahkan agama, kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana warga masyarakat Kota Kendari dapat hidup secara rukun, damai, dan harmonis dalam sebuah ikatan kekeluargaan sebagai bagian dari warga Kota Kendari. Semangat kebersamaan dan gotong royong antara berbagai elemen masyarakat ini menjadi modal besar atau modal dasar yang telah diwarnai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari hingga saat ini. Dan menjadi sebuah kekuatan moral dalam membangun Kota Kendari yang semakin maju pada masa-masa yang akan datang. Beberapa gambaran capaian pemerintahan dan pembangunan Kota Kendari dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas daerah sebagai dimensi fundamental keberlangsungan pembangunan Kota Kendari, alhamdulillah dapat terus terjaga dan terpelihara dengan baik. Selanjutnya, perekonomian masyarakat dapat terus tumbuh dan bergerak menuruti ritme aktivitas produktif masyarakat dan kebijakan penataan ruang kota. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia Kota Kendari terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2023 berada pada angka 84,85 poin dan tahun 2024 meningkat menjadi 85,97 poin. Ini menandakan Kota Kendari sangat maju. Dibuktikan dengan terpilihnya pemerintah Kota Kendari menjadi Ketua APEKSI Wilayah Timur di periode tahun 2025 ini hingga 2028. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita bersama untuk bisa menjadikan Kota Kendari menjadi setara kemajuannya dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Kota Kendari memimpin 17 pemerintahan Kota Kendari yang ada di wilayah timur. Insya Allah bersamaan nanti dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Kendari, kita akan
saya diwakili oleh Pak Sekda akan menghadiri pemilihan Ketua APEKSI Indonesia yang akan diikuti oleh seluruh pemerintahan kota sebanyak 94 se-Indonesia. Dan Kota Kendari akan memberikan usulan nama, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita dalam membangun Kota Kendari ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Kendari juga terus mengalami peningkatan dari 77,59 juta pada tahun 2023 menjadi 80,97 juta pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mengalami peningkatan 1,52% dari 3,29% pada tahun 2023 dan sekarang menjadi 4,81% pada tahun 2024. Selanjutnya tingkat kemiskinan turun dari 4,59% pada tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 4,23%. Untuk tingkat pengangguran terbuka, Kota Kendari sedikit mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 5,18% di tahun 2023 menjadi 5,67% pada tahun 2024 yang lalu. Ini insya Allah menjadi tantangan bagi saya, bagaimana kita membuka lapangan kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bekerja dan mengalami pengangguran dan kemiskinan. Kami juga kemarin sudah memberikan bantuan langsung melalui masyarakat kita yang sebanyak 194 orang sesuai dengan hari jadi Kota Kendari. Insya Allah tidak hanya segitu orangnya, tapi insya Allah ke depan kami akan tingkatkan lagi dengan target kami sesuai janji politik saya bersama Pak Wakil. Kami sudah menargetkan yang terkontrol sesuai dengan usahanya, kurang lebih 2.000 orang kami akan memberikan bantuan modal usaha. Oleh karena itu saya minta dukungan penuh dari seluruh Ketua DPR bersama Wakil dan juga anggota DPRD sehingga program-program kita nantinya dapat berjalan dengan sesuai harapan kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sisi lain kita juga perlu untuk terus mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kemandirian usaha kecil, mikro dan menengah sebagai salah satu solusi dalam melahirkan wirausaha baru dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Angka harapan hidup warga Kota Kendari juga terus mengalami peningkatan dari 75,34 pada tahun 2023 menjadi 75,47 pada tahun 2024. Ini mencerminkan semakin tingginya masyarakat yang memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia. Insya Allah dalam 5 tahun ke depan, peningkatan layanan kesehatan ini akan menjadi salah satu program prioritas kami untuk memastikan seluruh warga Kota Kendari tanpa terkecuali semua memiliki akses yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan gratis. Kita tidak ingin lagi ada dengar masyarakat yang terkendala dengan jaminan kesehatan. Dalam hal ini BPJS, sehingga yang kemarin perlu saya sampaikan di sini, yang kemarin pemerintah Kota Kendari mengalami penunggakan pembayaran BPJS sehingga masyarakat kita agak tersulit. Namun semasa awal kepemimpinan saya sudah perintahkan dan langsung membayar seluruh hutang-hutang di BPJS karena ini menurut saya
Kesehatan adalah yang utama dari kehidupan. Kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa memajukan daerah kita kalau kita tidak sehat. Oleh karena itu menjadi langkah utama, karena kemarin ini juga saya harus sampaikan di publik sini, Kota Kendari mempunyai banyak utang. Kurang lebih hampir 400 miliar utang pemerintah Kota Kendari. Dan ini tanggung jawab kita bersama, karena keputusan yang lalu adalah keputusan Bapak Ibu dan semua. Oleh karena itu insya Allah mari kita bersama-sama untuk bagaimana kita menuntaskan kewajiban-kewajiban kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Kota Kendari yang ke-194 tahun ini tentu bukan sekedar tentang mengenang perjalanan sejarah, namun menjadi fokus kita bersama sebagaimana Kota Kendari dapat terus bergerak semakin maju bersama warganya, menuju masa depan sebagai kota layak huni bagi semua warganya. Banyak persoalan-persoalan mendasar masyarakat yang harus segera kita benahi dan kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat. Menjadikan Kota Kendari sebagai etalase atau cerminan wajah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perbaikan infrastruktur dasar Kota Kendari yang menjadi persoalan utama warga saat ini. Alhamdulillah juga saya ingin menyampaikan, kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri PU Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Kendari dan seluruh masyarakat Kota Kendari mendapatkan disposisi penanganan program senilai 238 miliar yang insya Allah seluruh kewajiban pemerintah Kota Kendari dalam membenahi infrastruktur akan bisa terselesaikan oleh bantuan pemerintah pusat melalui Menteri PU Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian pula upaya untuk membenahi fungsi ruang terbuka publik yang saat ini telah banyak berubah fungsi dan disalahgunakan. Insya Allah akan kita lakukan penataan, salah satunya yang menjadi prioritas ke depan adalah lokasi ex-MTQ yang sebentar lagi proses administrasinya atau proses pengelolaannya, pelimpahannya akan diserahkan ke pemerintah Kota Kendari. Ini menjadi perhatian juga dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang memang semisi bersama kita semua masyarakat Kota Kendari untuk terus memberikan perhatiannya kita di Kota Kendari. Beliau sangat mencintai Kota Kendari, bahkan banyak membantu kita untuk program-program Kota Kendari ke depannya, karena kita ini merupakan etalase dari Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga itu beliau lebih mengutamakan Kota Kendari dibanding kabupaten kota lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tahap awal pemerintahan kami ada banyak juga yang insya Allah kami tuntaskan di program 100 hari kerja kami, terutama dalam penanganan banjir, penanganan air bersih, dan masalah-masalah perkotaan yang sedang kita hadapi saat ini. Insya Allah melalui hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-194 tahun ini, mudah-mudahan dapat mengobarkan semangat kita, kebersamaan kita, seluruh elemen yang ada di Kota Kendari ini untuk bisa bagaimana kita sama-sama menjadikan Kota Kendari menjadi kota yang semakin maju lagi. Paripurna DPR, hadirin undangan yang sama berbahagia,
berbagai kebijakan dan program unggulan prioritas daerah yang akan kami laksanakan insya Allah 5 tahun ke depan tentu membutuhkan support dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kota Kendari. Wabil khusus tentunya pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari sebagai mitra strategis pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian pula pada aspek stabilitas dan kondusivitas wilayah. Kami senantiasa harapkan support dan dukungan dari rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari agar situasi Kota Kendari yang selama ini dikenal dalam suasana yang aman, nyaman, dan kondusif dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Masyarakat dapat senantiasa hidup rukun dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saya selaku Wali Kota Kendari bersama Pak Wakil Wali Kota Kendari, Pak Sudirman, berkomitmen akan senantiasa menjadi pimpinan bagi seluruh komponen masyarakat Kota Kendari, tanpa adanya diskriminasi. Semua warga Kota Kendari punya hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan beraktivitas di Kota Kendari. Yang terpenting tentunya adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal warisan leluhur para pendahulu yang telah terbukti mampu mempersatukan masyarakat Kota Kendari hingga saat ini. Dapat kita teruskan, kita tekadkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari sebagai pencerminan rasa hormat dan bakti kita kepada daerah yang kita cintai ini. Paripurna DPR, hadirin undangan yang sama berbahagia, akhirnya sebagai penutup sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini dan tentunya kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dimanapun berada. Atas segala dukungan dan kerjasama, sinergi, sehingga rentetan pembangunan di Kota Kendari dapat diwujudkan sampai menginjak di usia insya Allah tanggal 9, 194 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dedikasi dan pengabdian kita semua sebagai awal amal kebajikan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirgahayu Kota Kendari ke-194 tahun. Mari bersama wujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Beli sarung di pasar baru. Warnanya cerah, motifnya segi. Selamat ulang tahun Kota Kendariku. Semakin maju dan semakin berseri. Satu lagi. Gedung DPRD, Rumah Rakyat Kota Kendari. Salurkan aspirasi untuk masyarakat. Tidak ada masalah yang terlalu berat, asal kita semua sepakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya menyaksikan penayangan profil Kota Kendari. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Saudari Wali Kota Kendari serta hadirin undangan dan warga kota yang kami banggakan dan kami cintai. Selanjutnya
rapat paripurna DPRD Kota Kendari saya skorsing untuk menyaksikan tayangan profil Kota Kendari. Untuk memandu acara, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Kepada Ibu Wali Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Wali Kota Kendari masa jabatan 2002 sampai dengan 2007, Wali Kota Kendari masa jabatan 2007 sampai dengan 2012, 2012 sampai dengan 2017, serta pejabat sekretaris daerah Kota Kendari bersama Ibu, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Myers. Sejak dahulu, Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah ditunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Città della Baia di pesisir teluk bernama Baia do Tifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu i Pambandahi, Wonua i Pambando Kooha, yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Lahirnya kota Kendari berawal dari berdirinya Kerajaan Laiwoi dan kedatangan Vosmeyr di Teluk Kendari. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicolas Vosmeyr mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada tanggal 9 Mei 1831, yang kemudian tanggal 9 Mei dijadikan momentum sebagai hari jadi kota Kendari yang diperingati hingga kini. Dan sejak 6 Februari 1835, Teluk Kendari disebut sebagai Vosmeyr Bay atau Teluk Vosmeyr melalui surat keputusan Jenderal Van den Bosch di Batavia. Dalam catatan perjalanannya yang berjudul Kortu Beschrift in Van Het Zuid Oostelijk Ski Roland van Celebes, Vosmeyr menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapatkan izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1832, Vosmeyr kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan Istana Raja Tebau yang merupakan Raja Sao-Sao yang juga keturunan Kerajaan Konawe dari Lepo-Lepo pindah ke Teluk Kendari. Setelah Raja Sao-Sao wafat, kemudian Istana Kerajaan Laiwoi didiami oleh Raja TKK, anak dari Raja Sao-Sao yang bermukim di sekitar Teluk Kendari pada akhir 1832. Awal abad ke-19, Teluk Kendari terkenal dengan keamanannya, sehingga suku lain berdatangan untuk bermukim dan berdagang. Kendari saat itu juga dikenal sebagai tempat penimbunan barang atau pelabuhan transito. Hal inilah yang merupakan titik tolak perkembangan Kendari
menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai, dan pengembangan dari kata kandai menjadi Kandari selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Suku Tolaki adalah penduduk asli Kendari. Pada masa pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas kurang lebih 31,40 km persegi saat itu adalah wilayah kewedanan sekaligus ibu kota Onder Afdeling atau Bunken Laiwoi. Pada tahun 1950, kerajaan Laiwoi dengan rajanya TKK diubah menjadi Swapraja Laiwoi. Swapraja berarti pemerintahan sendiri atau daerah yang memiliki kedaulatan atau ekonomi sendiri. Sepeninggal Raja TKK yang wafat pada tahun 1955, Kendari berubah dari ibu kota kecamatan kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kemudian tepat pada tanggal 3 Maret 1960 Dr. Andos Haji Abdullah Silondae dilantik sebagai Bupati Kendari pertama bertempat di Gedung Sekolah Cina, Kota Kendari. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 JO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai awal ditetapkannya Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada masa itu, wilayah Kendari hanya terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah sekitar 76,760 km persegi. Pada 1 Juli 1978 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Kendari. Kebijakan ini mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia dengan 24 desa dan luas wilayah sekitar 187,990 km persegi. Adapun penggagas terbentuknya Kendari sebagai daerah administratif terdiri dari berbagai tokoh pemerintah dan masyarakat. Antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1978 hingga 1981 Dr. Andos Abdullah Silondae, serta tokoh masyarakat antara lain Abu Nawas, Bupati Kendari periode 1969 hingga 1973, dan Dr. Andos Haji Yakub Silondae, anggota DPR RI Komisi 2 saat itu. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota administratif Kendari, pada 3 Agustus 1995 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari. Kota administratif Kendari resmi menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Yogi S. Mehmet pada tanggal 27 September 1995. Luas wilayah Kendari bertambah menjadi sekitar 298,89 km persegi yang merupakan 0,7% dari luas daratan Sulawesi Tenggara, di mana penggagas perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari terdiri dari Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1992 hingga 1997 Dr. Andos Haji Laude Kaimuddin, dan para tokoh masyarakat antara lain Dr. Andos Haji Yokoyama Sinopoi, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1997 hingga 2002, Dr. Andos Haji Anas Bunggasi, Bupati Kendari periode 1998 hingga 1993, Dr. Andos Rasak Porosi, Bupati Kendari periode 1993 hingga 2003, Dr. Andos Haji Imran MSI, Kepala Kantor BPMD Kabupaten Kendari pada tahun 1991, dan Dr. Andos Haji Muhtar Silondae, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1995 hingga 1998. Awal mulanya pemilihan wali kota Madya tingkat 2 dilaksanakan pada tahun 1996 yang diikuti oleh 3 calon, yaitu Dr. Andos Haji Masyur Masih Abu Nawas, Dr. Andos Laskar Kudus, dan Dr. Andos Haji Muhtar Silondae.
Mereka dipilih oleh 20 orang anggota DPRD Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 1999 yang diketuai oleh Soekarno SH dari fraksi ABRI. Dengan perolehan suara Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas sebanyak 11 suara, Dr. Andus Laskar Kudus sebanyak 7 suara, dan Dr. Andus Muhtar Silondai sebanyak 3 suara. Sehingga Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas terpilih sebagai Wali Kota Madia Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 2001. Pada akhirnya, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada 7 Mei 1999, nama Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kendari diubah menjadi Kota Kendari dengan pusat pemerintahan berada di Kota Kendari, meliputi 3 kecamatan dan 47 kelurahan. Dengan penggagas terbentuknya Kota Kendari dari unsur pemerintah antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1997 hingga 2003, Dr. Andus Haji Laode Kaimudin, Wali Kota Madia Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 2001, Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas, serta anggota DPRD periode 1999 hingga 2004 yang dipimpin oleh Haji Hairudin Pondiu dari fraksi Golkar bersama 25 orang anggota antara lain Haja Siti Arfah Panudaryama dan Dr. Anda Dewianti Tamburaka serta tokoh masyarakat lainnya. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari pertama periode 2002 hingga 2007 dilaksanakan pada tahun 2001 yang dipilih oleh 25 orang anggota DPRD Kota Kendari periode tahun 1999 hingga 2004 yang diketuai oleh Haji Hairudin Pondiu dari fraksi Golkar. Diikuti 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yaitu Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas berpasangan dengan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM, Dr. Andus Haji Buhari Mata berpasangan dengan Dr. Anwar Bey, serta pasangan Haji Umar Saranani dan Dr. Andus Haji Bahrumin Abu Kasim. Pemilihan berlangsung 2 putaran, karena pemenang suara terbanyak pada putaran pertama tidak mencukupi 50% suara dari 25 orang wajib pilih. Akhirnya pasangan Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas dan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM meraih suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua, yakni 13 suara. Sehingga ditetapkan Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas dan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM sebagai wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2002 hingga 2007. Selanjutnya wali kota dan wakil wali kota Kendari hingga sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Selain suku Tolaki, masyarakat Kota Kendari berasal dari berbagai suku yang telah lama bermukim di kota ini, seperti suku Muna, Buton, Moronene, Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Toraja, dan suku-suku lainnya. Dengan perkembangan yang pesat, Kota Kendari kini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan budaya yang terus berkembang seiring dengan keberagaman masyarakatnya. Selama terbentuknya Kota Administratif Kendari, Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamadeng, Wali Kota Administratif 1978 hingga 1979. Dr. Andus Haji Muhammad Antero Hamra, Wali Kota Administratif periode 1980 hingga 1985. Dr. Andus Haji Anas Bunggasi, Wali Kota Administratif periode 1985 hingga 1987. Kolonel Adi Mangilep, pelaksana tugas pada tahun 1988 hingga 1991. Dr. Andus Haji Andi Kaharudin, pelaksana tugas pada tahun 1991 hingga 1992. Dr. Andus Haji Usman Sabara, pelaksana tugas tahun 1993. Dr. Andus Haji Laode Muhammad Salihin Sabora, Wali Kota Administratif pada tahun 1993 hingga 1995, dan Kolonel Andi Rasid Hamzah, pelaksana tugas pada tahun 1995. Kemudian sebagai daerah otonom, Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Laskar Kudus, penjabat Wali Kota pada tahun 1995 hingga 1996. Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas, Wali Kota pada tahun 1996 hingga 2001.
Dr. Andos Haji Andika Harudin, penjabat wali kota pada tahun 2001 hingga 2002. Dr. Andos Haji Masyur Masih Abu Nawas MSI dan wakilnya Insinyur Andi Musakir Mustafa MM, wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2002 hingga 2007. Dr. Insinyur Haji Asrun Meng SC dan wakilnya Haji Musadar Mapas Somba SPMP sebagai wali kota dan wakil wali kota periode pertama pada tahun 2007 hingga 2012 dan periode kedua pada tahun 2012 hingga 2017. Adriatma Dwi Putra ST dan wakilnya Haji Sulkarnain Kadir SEME, wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2017. Haji Sulkarnain Kadir SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM, wali kota dan wakil wali kota periode 2017 hingga 2022. Haji Asmawato Sepu AP MSI, penjabat wali kota pada tahun 2002 hingga 2023. Muhammad Yusuf SEMSI, penjabat wali kota tahun 2023 hingga 2024. Farin Ringi SEMSI, penjabat wali kota tahun 2024 hingga 2025. Serta Dr. Haja Siska Karina Imran SKM dan wakilnya Sudirman sebagai wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2025 hingga 2030. Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari, DPRD Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Letkol Laut Soekarno SH tahun 1997 hingga 1999 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang. Haji Hairudin Pondiu MBA pada tahun 1999 hingga 2004 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang. Haji Bahrun Konggoasa SE pada tahun 2004 hingga 2009 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang. Abdul Rasak SP pada tahun 2009 hingga 2017 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Insinyur Haji Samsudin Rahim MSI pada tahun 2017 hingga 2019 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Haji Suban ST pada tahun 2019 hingga 2024 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Laode Muhammad Inartom ST periode 2024 hingga 2029 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Baik. Kami persilakan kepada Ibu Wali Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Wali Kota Kendari, masa jabatan 2007-2012 bersama Wakil, Wali Kota Kendari, masa jabatan 2007-2017, disilakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Saudari Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan dan warga Kota Kendari yang kami banggakan dan kami cintai, dengan selesainya acara penayangan profil Kota Kendari, maka skorsing rapat saya cabut kembali.
Untuk memandu acara, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh JFU Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kendari kepada Bapak Rustam SS MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran seraya bermunajah, memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan kegiatan ini dan untuk Kota Kendari semakin maju. Izinkan kami melantunkan doa dalam syariat Islam untuk saudara yang lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami dapat memperingati hari jadi ke-194 Kota Kendari. Maka berikanlah kami petunjuk agar hari jadi ke-194 Kota Kendari ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan dan momentum untuk Kota Kendari semakin maju. Anugerahkan kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam membangun kota kami yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikanlah acara ini pemacu semangat kami warga Kota Kendari untuk tetap terus meningkatkan profesionalisme dalam rangka menggelorakan semangat pembangunan spiritual dan material dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berikan kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu ya Allah. Muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat.
Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan selesainya acara pembacaan doa, maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang 194. Sebelum rapat paripurna ini saya tutup dengan resmi karena Ibu Wali Kota beberapa kali menyampaikan pantun dalam acara rapat paripurna Dewan, maka izinkan saya menyampaikan sebait dua bait pantun. Bismillah. Masak sayur ditambah bumbu, hingga matang dijadikan satu. Bangun Kendari dengan takwa dan ilmu, insya Allah rahmat Tuhan akan turun dengan jalan kita bersatu. Biar tidak tanggung, satu lagi lah. Ingin berlayar naik perahu, Cakep. perahu itu tempat bertemu. Kalau Kota Kendari semakin maju, kami yakin masyarakat pasti mencintaimu. Mantap. Akhirnya dalam suasana bahagia ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-194. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan hidayah dan perlindungan serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, agar mampu melanjutkan pembangunan di daerah kita ini dalam bingkai semangat Kendari semakin maju. Tak lupa pula kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian, kerjasama dan bantuan dari semua pihak, sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan lancar dan tertib. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini tanggal 6 Mei 2025 dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi agenda rapat paripurna DPRD Kota Kendari, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara foto bersama. Kami persilakan kepada Ibu Wali Kota Kendari, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Bapak Dr. Andus Haji Mansur Masih Abu Nawas MSI, Bapak Insinyur Andi Musakir Mustafa, Bapak Dr. Insinyur Haji Asrun Master Engineering MSc bersama Ibu, pejabat Sekretaris Daerah Kota Kendari bersama Ibu, disilakan mengambil tempat. Iya. Di sayap kanan bisa. Iya. Mana Pak Bobi?